Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Wisnuwardana. Saya dari program S1 Hukum dengan nomor induk mahasiswa 3012504. Izinkan saya pada kesempatan video kali ini untuk membahas definisi kecerdasan spiritual dan tentunya ciri-ciri orang yang memang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Maka dari itu langsung saja kita mulai inti videonya. Kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan yang kita gunakan untuk memecahkan masalah, makna, dan nilai. Biasanya, manusia digerakkan oleh dua hal, makna dan nilai. Orang tidak akan mau capek-capek menjalani, meraih, atau mengupayakan sesuatu kalau bagi dia tidak bermakna atau tidak bernilai, entah makna dalam bentuk apa atau nilai apa. Nah, kemarin di kecerdasan emosional kita tugasnya mengontrol emosi. Kita dilarang marah dan lain sebagainya. Itu kalau di spiritual ditanyakan, untuk apa sih kita menahan marah? Kalau kita bisa menjawab, berarti kita telah melakukan hal yang bermakna. Berarti kita cerdas secara spiritual. Karena banyak di antara kita jadi orang baik, tetapi kita tidak tahu mengapa kok kita mau menjadi orang baik. Kenapa sih kok aku harus sabar? Itu kita jarang merenung sampai sedalam itu. Padahal itu disebut juga bagian dari kecerdasan spiritual. Jadi tidak sekedar hidup rutin menjalani seperti yang kita lakukan selama ini, tapi kita harus tahu makna hidup kita itu apa. Jadi kita punya visi, punya nilai, dan juga punya makna. Oke, manusia yang cerdas spiritual itu ciri-cirinya seperti ini. Yang pertama, dia mengenali dirinya dan dari sekitarnya. Kemudian menjalani hidupnya dengan tulus dan rendah hati. Dia sadar batas pengetahuannya, percaya pada kebijaksanaan hidup. Percaya pada kebijaksanaan hidup itu, kalau dapat sedih, dia tahu ya memang saatnya sedih. Sunnatullahnya begitu. Apapun yang terjadi, pasti itu versi terbaik, seperti yang dirancang oleh Tuhan. Kemudian, tidak tertarik menjadi apa yang orang lain inginkan. Jadi, kalau dia ingin sesuatu yang dia sampaikan, kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terdistraksi. Kemudian, bijaksana. Kemudian, dermawan, memberi tanpa mengharapkan balasan. Lalu orangnya tenang, tidak mudah panik, tidak mudah heboh. Lalu merangkul siapapun yang hadir dengan rasa bersyukur. Tidak memilih-milih orang, tidak memilah-milah orang, tidak melabel-labeli orang. Membersihkan diri dari keterikatan dunia. Yang terakhir, menspiritualkan pengalaman. Menspiritualkan pengalaman itu tadi, pengalaman apapun yang dihubungkan dengan Tuhan, dihubungkan dengan yang maha tinggi. Contohnya, uang itu duniawi. Kita spiritualkan dengan cara kita menyedekahkannya. Contoh lagi, kambing. Kambing itu harta di duniawi. Kepemilikan duniawi kita spiritualkan dengan cara kita kurban. Maka, kecerdasan spiritual itu diperlukan ketika kita mulai membuka diri terhadap perjalanan batin kita untuk mencari pemahaman yang lebih besar tentang hidup ini. Menemukan tujuan yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih luas, dan pada akhirnya menjadi orang yang lebih bijaksana. Ini kalimatnya dibaca saja juga indah. Meskipun kalau dijalankan ya perlu latihan yang terus-menerus. Jadi
untuk menstabilkan antara kecerdasan emosional dan diri kita juga perlu yang namanya kecerdasan spiritual. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk memahami diri kita dalam kecerdasan spiritual. Mungkin cukup sekian video yang mungkin saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.